Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, di episode kali ini saya akan membahas ya terkait salah satu grup konglomerasi yang mungkin saat ini emitennya ini masih belum manggung ya, atau istilahnya belum naik. Dan menurut saya kalau kita cross check lebih mendalam, ini ada beberapa hal yang menurut saya cukup mencurigakan karena si grup elang mahkota teknologi ini atau kode ketiknya adalah MTech ini lagi rajin ya mengakumulasi beberapa anak usahanya. Nah, si MTech sendiri ini kalau kita bahas ya, ini dia ini memiliki anak usaha yang udah listing ya, udah listing di bursa kita itu ada Buka sama SCMA dan juga mungkin saham holdingnya ya MTech ya. Nah, mungkin lebih sebelumnya kita akan coba membahas ya terkait dengan ownernya sendiri. Nah, si owner MTech sendiri ini dimiliki oleh Bapak Edi Kusnadi Saryatmaja ya, atau mungkin lebih dikenal dengan keluarga Saryatmaja ya. Nah, jadi si MTech ini dia ini lebih bergerak ke perusahaan-perusahaan startup. Nah, startupnya sendiri mungkin yang teman-teman familiar itu adalah seperti Bukalapak, Dana, Video, Superbank gitu kan. Itu adalah beberapa startup yang dimiliki oleh MTech Group. Dan kalau kita lihat ke depannya, beberapa startupnya ini mau di IPO kan, dan IPO-nya sendiri ini pasti memiliki nilai valuasi yang sangat besar. Nah, hal ini menurut saya cukup menarik ya ke depannya. Grup MTech ini kalau misalkan IPO-nya berhasil, mungkin grup MTech ini menjadi salah satu grup konglomerasi yang mungkin akan menjadi tahunnya grup konglomerasinya dia. Ini adalah asumsi pribadi saya ya. Jadi mungkin bisa dipelajari ke depannya lebih mendalam lagi. Nah, ini adalah beberapa rangkuman berita ya, saya rangkum. Jadi yang pertama itu MTech ini udah lama ya, dia ini mengakumulasi saham SCMA. Ketika SCMA turun sampai harga 150, si MTech ini terus mengakumulasi. Akhirnya SCMA ini sempat naik rebound ya. Rebound hampir mendekati 200 di harga 199, sahamnya turun lagi ke harga 160 dan di harga 160 dia akumulasi lagi. Ya, dengan average harga 165 dan sekarang posisinya di range harga yang mendekati 165 kalau nggak salah. Dan kalau kita lihat ya berita terakhirnya itu si MTech Group ini mau meng-IPO-kan bank Superbank-nya ya, bank digitalnya milik mereka ya. Itu dengan valuasi kalau nggak salah sekitar 32 triliun. Jadi valuasi IPO-nya itu sangat besar. Terus yang kedua, saham yang berpotensi ya di IPO kan oleh grup MTech adalah saham Video ya. Jadi Video ini dimiliki MTech secara tidak langsung lewat perusahaan SCMA. Jadi ketika valuasi SCMA yang 14 triliun ini IPO, ini akan cukup menarik karena nilai market cap si Video ini lebih dari milik induknya ya SCMA. Dan menurut saya ini sangat menarik ya, karena kalau misalkan si Video ini IPO dan SCMA ini memiliki lebih dari 30% atau mungkin lebih dari 50% saham di Video, seharusnya valuasi SCMA ini nggak di harga yang sekarang ya, karena pasti nanti ada penyesuaian laba investasi di laporan keuangannya SCMA. Nah, ini bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Nah, selanjutnya si MTech ini rajin akumulasi Buka, bahkan dia ini menggelontorkan dana sampai 1 triliun untuk membeli saham Buka. Dan kalau kita cross check, kemungkinan yang dibeli adalah kepemilikan dari Ant Group ya, milik Alibaba. Nah, hal ini menurut saya ini cukup menarik karena beberapa bulan kemarin si Buka ini diisukan mau diakuisisi sama Temu ya. Salah satu startup juga dari China bergerak di bidang marketplace ini mau mengakuisisi Buka.
Nah, lebih menariknya lagi, Buka ini sekarang memiliki cash ya. Kalau kita lihat dari informasi yang ada di penggunaan dana IPO-nya, ini dia punya cash 9 triliun. Sementara market cap-nya dia itu cuma 12 triliun. Nah, kalau misalkan saya ya sebagai owner dari Buka, pasti saya membagikan dulu cash-nya ya. Cash-nya 9 triliun ini sebagai dividen ya. Jadi, biar nanti ketika saya serahkan misalkan di akuisisi gitu kan, itu mungkin sisa istilah itu perusahaan cangkangnya aja ini, kamu akuisisi nih cangkangnya, sama mungkin kita serahin cash sebagai operasionalnya ya. Ini kalau misalkan saya sebagai ownernya Buka ya. Nah, kalau misalkan Buka ini mungkin membagikan dividen misalkan 50% dari penggunaan dana IPO-nya, itu lebih, menurut saya lebih menarik ya, karena pasti sahamnya naik luar biasa. Tapi di sisi lain saya sih tetap berharap ya Buka ini masih memiliki peluang di masa depan ya. Misalkan mungkin dana 9 triliunnya ini dibuat untuk akuisisi perusahaan-perusahaan lain ya, mungkin udah settle seperti itu ya. Nah, di sini saya melihat ya pola yang terjadi ya di beberapa saham, kayak misalkan grup konglomerasinya Pak Prayogo, terus grupnya Pak Hapsoro ya. Ini biasanya saham-saham ya, saham-saham yang dimiliki oleh konglo-konglo ini seperti Pani juga ya. Pani itu kan Pani, terus Pak PP, Pak Hapsoro, itu rata-rata mereka ini IPO terlebih dahulu ya. IPO perusahaan ya, misalkan brand IPO, akhirnya grup konglomerasinya Pak PP naik ya. Terus apa namanya, Pani naik, habis itu dia IPO CBDK. Terus apa namanya, Ratu IPO, rajanya udah naik duluan kayak gitu. Nah, di sini saya mencurigai bahwa hal ini mungkin bisa terjadi ya di saham grupnya MTech. Kenapa? Karena IPO yang akan terjadi ke depannya ini IPO bukan IPO yang memiliki valuasi yang kecil. Jadi valuasi IPO itu besar. Tadi kan bisa disebutkan ya Superbank itu valuasinya 30 triliun. Terus si video ini 14 triliun. 30 triliun itu sama dengan valuasi CBDK. Dan 14 triliun itu hampir sama dengan, kalau nggak salah ya, valuasinya Ratu. Jadi kalau misalkan dua IPO ini benar-benar terjadi, kemungkinan anak usaha MTech ya, seperti SCMA, terus Buka, ini mungkin bisa di markup, bahkan holdingnya MTech pun bisa di markup. Nah, tujuan dari IPO ini apa? Kalau kita lihat beberapa perusahaan yang listing ya, yang udah naik duluan ya, seperti grupnya PP, terus Raja maupun apa namanya Pani ya, ini mereka ini masuknya ke indeks ya, masuk ke indeks global seperti MSCI atau FTSE ya. Terus selain itu mereka ini bisa menjaminkan sahamnya ya, biar mendapat cash ya. Jadi valuasi perusahaannya naik misalkan apa namanya 10 kali lipat, itu kalau misalkan kita dapat jaminan 10% aja, itu udah setara saham, seluruh saham yang kita miliki sebelum sahamnya naik 10 kali lipat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita mungkin cross check lebih dalam lagi ya. Nah, ini adalah saham Buka ya. Chartnya Buka mungkin sekarang udah nyentuh all time low-nya ya. Ini sorry ya, saya bahas ketika saham Bukanya udah 120 ya. Waktu ini saya bahas di grup saya itu masih 113. Nah, ini broker summary. Mungkin ketika waktu saya share di grup saya, ini si YP ini adalah broker yang dipakai oleh MTech. Ini ya pakai Mira ya. Dan juga PD ini juga broker yang dipakai oleh Kreatif Media Karya. Jadi dua broker ini akumulasi. Cuma di sini saya juga cukup curiga dengan YU. YU ini akumulasi cukup besar juga. Saya juga apa namanya curiga bahwa YU ini salah satu broker yang dipakai oleh MTech ya. Jadi secara akumulasi si MTech ini memang ada akumulasi teman-teman.
Nah, ini selanjutnya adalah chart dari MTech ya. Sorry, yang ini buka ya. Yang ini adalah MTech. Nah, MTech ini udah mulai ada akumulasi, sahamnya udah mulai naik ya. Terus sekarang waktu itu saya bahas masih 520, kalau nggak salah kemarin sempat naik ya. Nah, ini adalah broker summary dari MTech. Ini IEU akumulasi sendirian ya. Dan sellernya ini YP, PDSL, XC, KK ini adalah broker retail semua ya. Dan YU ini lagi akumulasi. Makanya kemarin MTech mungkin naik ya. Dan yang terakhir adalah SCMA. SCMA kalau kita lihat, nah ini adalah YP ya. YP yang tadi dipakai oleh MTech ini lagi rajin akumulasi. Ini average-nya adalah 160. Dan si SCMA ini turun ke 167 ya. Menurut saya sih ini cukup menarik ya. Pasti ada perlawanan ke depannya. Karena dia average-nya 160. Nggak mungkin dia ngasih retail harga di bawah average-nya dia ya. Kemungkinan dikasih pun ya mungkin dikasih dikit lah ya, tapi harga sekarang sih menurut saya cukup bagus. Nah, setelah kita pelajari ya lebih dalam ya terkait beberapa saham yang dimiliki MTech Group seperti Buka diakumulasi, MTech diakumulasi, SCMA diakumulasi, kira-kira peluang IPO untuk anak usahanya MTech seperti Superbank dan juga Video kedepannya ini seperti apa ya? Mungkin teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar terkait dengan peluang IPO dari beberapa grup konglomerasi ini dan apakah mungkin grup konglomerasi ini di tahun 2025 ini menjadi salah satu konglomerasi yang bakal manggung ya di tahun ini. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Jangan lupa subscribe ya One Stock Research, dan juga bagi teman-teman yang mungkin tertarik ya menjadi klien saya, mungkin bisa chat aja, nomor yang ada di deskripsi, dan juga sampai jumpa di next video.